Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada video kami sebelumnya tentang fenomena yang terjadi di Jakarta, tentang awan bercahaya di langit Jakarta. Pada video kami sebelumnya, tim Santri Misteri menarik ataupun mengundang sosok makhluk yang mengetahui fenomena tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Santri Misteri akan mencoba mengundang sosok cahaya tersebut untuk mengetahui lebih jelasnya ada apa tentang kejadian tersebut. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, share video kami Santri Misteri. Dan untuk mengetahui tentang kemarin kita mengundang sosok yang mengetahui fenomena yang terjadi di langit Jakarta, langkah baiknya para pemirsa menyimak video kami sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke Santri Misteri. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemarin kita sudah mengundang sosok yang mengetahui tentang fenomena alam di langit Jakarta, tentang sosok bercahaya tersebut. Nah, untuk kali ini bagaimana, Gus? Ya, di video kita yang kemarin, saya kan sudah mengundang sosok yang mengetahui tentang fenomena alam awan bercahaya di atas Jakarta. Nah, pada saat video itu saya berjanji akan menghadirkan sosok bercahaya yang dilihat oleh makhluk yang mengetahui kejadian itu. Nah, nanti saya akan mencoba mengundang biar kita lebih jelas, lebih tahu tentang apa yang terjadi. Karena dari video kemarin itu benar terjadi setiap hari ada angin. Angin dalam artian bukan angin yang ini loh ya, bencana angin lah, banjir. Nah, jadi berita yang kita dengar dari makhluk yang mengetahui sesuatu itu kan, di situ ada perkumpulan di mana yang ada pembahasan tentang perang-perang. Yang dimaksudnya perang apa? Kita kan juga nggak tahu, dia juga nggak tahu. Nah, makanya kita coba akan menghadirkan yang bersangkutan sendiri untuk mengetahuinya lebih jelas. Baik pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung saja ke proses mediumisasi untuk mengetahui lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, kali ini saya akan mencoba mengundang atau menghadirkan sosok bercahaya yang ada di atas langit Jakarta. Yang dilihat oleh orang-orang di bumi ini adalah awan bercahaya di atas langit Jakarta. Seperti biasanya, sebelum kita melakukan mediumisasi, saya akan bersihkan dulu biar tidak ada penyusup yang mengganggu acara kita ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan jin sang yang bercahaya nirwana, jin setan siluman penyusup yang menyusup jadi musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sosok yang dilihat oleh makhluk gaib yang pernah hadir ke sini tentang awan bercahaya di atas langit Jakarta, atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sosok bercahaya yang ada di awan itu, saya mohon hadir masuk dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Silakan hadir, monggo, silakan hadir masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bangsa apa? Bang Saro. Boleh saya protek dulu biar nanti tidak ada penyusup di sini?
Boleh ya? Dengan izin Sang Hyang Nurjaya ini disebut makhluk Allahu. Gimana? Terjadi sesuatu enggak? Tidak ada. Terima kasih jenengan sudah mau hadir di sini. Jenengan dari golongan ruh. Iya. Yang saya undang ke sini tadi atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjaya Nirma adalah sosok bercahaya yang ada di awan di atas langit Jakarta. Apakah jenengan salah satunya? Iya, salah satunya. Salah satunya jenengan. Terus jenengan golongan roh. Memangnya di atas langit Jakarta saat itu ada awan putih, terus di atas awan putih itu ada awan lagi yang bercahaya. Yang katanya BMKG adalah biasan dari cahaya matahari. Tetapi dari sisi gaib ada makhluk gaib yang mengetahui itu, ternyata di situ dikatakan adalah ada suatu pertemuan para aulia, entah apa, orang-orang bercahaya lah, seperti itu. Sebenarnya apakah benar seperti itu yang terjadi atau lain? Iya, ada pertemuan di sana. Memang di sana ada pertemuan. Iya. Di pertemuan itu bolehkah saya ataukah bolehkah panjenengan sedikit memberikan bocoran, atau kalau itu rahasia, bocoran atau keterangan tentang apa yang dibahas di atas langit Jakarta dan siapa saja yang hadir saat itu? Kumpulan orang-orang yang ditugaskan membawa bencana untuk mengingatkan manusia. Perkumpulan para orang-orang yang ditugaskan mendapatkan amanah untuk memberikan peringatan untuk umat manusia. Iya. Terus yang dibahas itu apa saja? Ya, dampaknya sampai seberapa, berapa jumlah orang, tujuannya siapa, dan nanti tanggung jawabnya seperti apa. Oh, seperti itu. Memangnya awan yang bercahaya di atas langit Jakarta itu suatu pertanda akan terjadi apa sih? Ya, hasil pertemuannya itu masih dibahas sampai saat ini. Hasil pertemuannya masih dibahas untuk sampai saat ini. Iya. Kemarin dapat info dari makhluk yang mengetahui itu, katanya akan terjadi bencana. Banyak terjadi bencana. Angin sudah terjadi setiap hari, angin puting beliung ya. Iya. Banjir sudah terjadi. Setelah itu katanya akan ada wabah. Dan ada sedikit bocoran lagi yang dia dengar, selain dengan yang dia dengar tentang perang-perang. Yang dimaksud dengan perang-perang itu perang apa ya? Apakah benar di dalam pertemuan itu ada pembahasan tentang perang? Iya, ada. Nah, yang dimaksudkan perang itu perang apa? Dengan bangsa apa dan di mana? Perang kebaikan dan keburukan tentunya. Perang kebaikan dan keburukan. Ya. Maksudnya kami gimana? semua itu di atas sedang berusaha menjalankan tugas kami semaksimal mungkin. Tentunya ada pihak-pihak yang tidak selaras dengan tujuan kami. Nah, itulah yang dibahas. Oh, itu yang dikatakan perang. Berarti perang antara bangsa kegelapan dan bangsa cahaya. Iya. Terus tentang yang diceritakan nanti akan ada banyak kematian-kematian yang tidak wajar itu yang seperti apa ya? Apakah karena adanya virus seperti yang terjadi di Indonesia kemarin itu atau beda lagi? Lebih ke bencana. Gimana? Lebih ke bencana. Oh, akan lebih ke bencana. Iya. Jadi kematian-kematian yang tidak wajar itu
akibat bencana itu atau akibat wabah suatu penyakit? Ada wabah, cuman yang dibahas saat ini bencananya. Itu nanti akan terjadi ada wabah lagi, wabah penyakit lagi. Iya, cuman itu bukan tugas kami. Gimana? Bukan tugas kami. Oh, bukan tugas panjenengan ini. Ya, Nah, terus tugas panjenengan ini untuk memperingatkan umat manusia itu yang seperti apa saja? mengenai bumi, Hmm? mengenai keselarasan bumi. Mengenai keselarasan bumi. Iya, Nah, terus dengan adanya puting beliung, banjir itu sebenarnya apakah itu juga bukan suatu peringatan bagi umat manusia? iya, itu awal peringatan bagi mereka. Cuma nanti berubah baik buruknya manusia itu akan berdampak keselarasan sama bumi, dan nanti menunjukkan tugas kami berikutnya seperti apa. Berarti sebenarnya terjadinya angin puting beliung, banjir ini masih dalam artian tugas para roh-roh ini ya, belum sampai tugas ini diserahkan ke malaikat. Berarti masih ada toleransi, mana yang kiranya tempat orang baik masih dilewati. Nanti kalau sudah malaikat yang bertugas, tidak ada namanya peri kemanusiaan. Ya, makanya tugas kami dititik beratkan untuk mengingatkan Sebagai pengingat. kalau sampai para malaikat itu sudah azab. Oh, itu sudah ada. Allah, ya. Oh. Terus kalau boleh saya tanya, kalau di suatu daerah itu terjadi angin puting beliung atau banjir, sebenarnya banyak atau hal apakah yang menyebabkan itu kok sampai terjadi angin puting beliung banjir? Hal apa yang dilakukan oleh umat manusia kok sampai diturunkan teguran yang seperti itu? Banjir itu banyak kalau orang melakukan riba. Puting beliung itu maksiat. Kok kalau banjir itu banyak orang yang melakukan riba? Iya, Kalau puting beliung adalah karena suatu kemaksiatan. iya. Kalau gempa bumi itu, Gempa bumi itu banyak orang yang dolim, banyak orang yang menyekutukan Allah. menyekutukan Allah, bersekutu dengan iblis. Iya, Berarti lebih banyak orang yang cenderung ke perdukunan. iya, Banyak orang yang melakukan maksiat berzina. iya. Lah kalau angin puting beliung kan tadi kan bilang banyak orang yang melakukan maksiat. Lah, maksiat dalam hal cenderung ke arah yang mana? Ya, kemaksiatan itu beragam. Iya, seperti perzinaan itu kan juga suatu kemaksiatan. Iya, Bersekutu dengan dukun, orang banyak mencari namanya pesugihan, iya, itu kan berkolaborasi dengan makhluk-makhluk itu. Biasanya Allah akan mendatangkan bencana dengan dimunculkannya gempa bumi. Nah, buminya dibalik kan. Seperti kisahnya Nabi Lot seperti itu. Nah, kalau puting beliung ini yang mengarah ke maksiatan yang seperti apa itu loh, yang ingin saya ketahui. orang itu sudah tidak menjalankan ajaran Kanjeng Nabi sesuai ajarannya. Sholat itu karena ini itu ibadah itu mengharap ini. Akhirnya bukan makin benar tapi makin tersesat. Ya kok malah ngajak-ngajak ke arah sana. Ya itulah pentingnya. Nah, sekarang kan gini, di akhir-akhir zaman ini memang banyak orang yang beribadah, tetapi kan mereka juga belum tahu apakah ibadah mereka itu diterima ataukah mereka ibadahnya sudah benar. Kan semuanya sekarang kan zaman saat ini loh ya, zaman saat ini itu orang-orang itu kalau saya lihat
mereka berlomba-lomba beribadah, banyak yang melakukan sedekah. Bahkan sekarang marak, yang lagi marak ini adalah Jumat Berkah. Nah, apakah dengan yang mereka lakukan ini tidak bisa menjadi suatu penolak bala, menghindarkan mereka itu dari bencana puting beliung? Kok malah sekarang di mana-mana banyak bencana puting beliung? Ya, itu yang kami ketahui, mereka melakukan itu semua. Kebaikan itu semua itu palsu. Bukan karena Allah mengharap ibadah dari Allah, tapi mereka itu mencari keselamatannya sendiri-sendiri. Berarti mereka berbuat itu bukan karena semata-mata untuk mencari ridho Allah, tetapi ada pamrih di balik itu semua. Akhirnya dengan Allah diperingatkan, dengan diperintahkan untuk memberikan peringatan. Seandainya peringatan ini nanti tidak diindahkan, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akan banyak bencana, musibah, wabah, itu akan berkepanjangan. Terus kemarin itu makhluk yang mengetahui itu bercerita juga bahwa Jakarta akan ditenggelamkan. Apakah itu benar? Itu masih kami perbincangkan. Gimana? Masih kami perbincangkan. Oh, masih diperbincangkan, belum ada keputusan berarti? Sambil menunggu tanda-tanda dari Allah seperti itu. Terus dari pertemuan yang panjenengan seperti itu, apakah Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana mengetahui atau diundang ke situ? Tentunya beliau tahu. Beliau tahu? Walaupun beliau ikut, apabila nanti beliau dikasih tahu. Kami juga butuh banyak masukan, bimbingan dari beliau. Berarti di saat acara pertemuan-pertemuan gitu tanpa mengundang beliau pun nggak masalah? Beliau kan banyak tugas. Beliau sendiri kan banyak tugas. Beliau sendiri banyak tugas. Tetapi apakah pertemuan-pertemuan itu tanpa persetujuan beliau terjadi? Ya tentunya sudah ada tugas dari langit. Beliau sudah tahu. Berarti beliau juga tahu sebenarnya itu. Ya, sudah. Terus kira-kira ada pesan apa yang mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat sekitar ini yang menonton channel ini, kira-kira biar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi dari sekarang? Apa kira-kira yang harus kami lakukan? Masyarakat lakukan apa? Ya jangan tamak serakah, jangan mendahulukan dunia. Ya kok ingin selamat kok tujuannya dunia, ya mana bisa. Ya ibadahnya tuh ya mbok yang ikhlas, belajar sungguh-sungguh, cari guru yang benar. Kalau sudah seperti ini ya kami sendiri juga tidak bisa apa-apa. Kami hanya petugas. Baik dan buruknya manusia itu ya dari akhlaknya. Nggak ada manusia mulia. Yang mulia yang memuliakan ya Allah. Cuma mbok ya hati-hati, usah mudah terpengaruh. Itu saja. Ini saja. Nah, berarti kesimpulannya segera bertobat. Ya, tobat itu tandanya Allah sayang. Lah ya, berarti kan kesimpulannya segera bertobat gitu aja ya. Melakukan segala suatu amaliyah semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jangan karena pamrih yang lain. Nah, bisa hal itu terjadi kan kalau mereka itu ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Nah, bagaimana kalau mereka tidak ada yang mengarahkan? Apakah mereka akan tahu hal seperti itu? Ya nggak akan bakal ketemu. Ya mungkin benernya dengan bertobat itu. Mohon diberi petunjuk jalan yang lurus.
Berarti harus ada, mereka harus mencari pembimbing-pembimbing yang bisa mengarahkan mereka untuk melakukan tobatan yang sesungguhnya, beribadah yang sesungguhnya, kan gitu. Karena sekarang ini zaman sekarang loh ya, banyak orang yang beribadah tapi ternyata ibadahnya sia-sia. Karena apa? Karena tidak tahu ilmunya. Ya. Ya karena mereka nggak ingin sebenarnya ke sana. Hah? Karena manusia sekarang tuh nggak pengen ibadah bener tuh kayak apa. Ya kepentingannya aja banyak. Apakah mereka tuh karena terlalu banyak riba yang menyebar di masyarakat ini yang mengakibatkan mereka tuh sulit untuk bisa paham? Ya itu salah satunya. Itu salah satunya. Makanannya sejak kecil seperti apa. Berarti dampak dari riba itu sangat luar biasa ya ke depannya. Memang kalau orang melakukan riba itu bener nggak yang katanya doa mereka itu setiap satu butir nasi yang mereka makan itu doanya ditolak 41 hari sama Allah. Ya iya, semuanya seperti itu. Bener seperti itu. Iya. Sudah, berarti pesannya cuma itu saja tadi. Ya saya ini nggak boleh banyak bicara sebenarnya. Kami juga masih perlu mempersiapkan banyak hal. Mempersiapkan. Kami juga butuh banyak petunjuk. Kami ini hanya petugas. Itu aja. Sebenarnya panjenengan ini bangsa roh kan? Bangsa roh dari siapa? Dari orang-orang pemuka agama ataukah bangsa roh dari orang-orang kerajaan? Kebanyakan orang kerajaan. Kalau boleh tahu jenengan juga salah satu dari orang kerajaan? Saya orang biasa. Orang biasa? Ya. Nah, kenapa jenengan orang biasa kok bisa ada di pertemuan itu? Ya nggak mungkin lah, jangan merendah lah. Saya ini orang biasa. Jenengan orang biasa? Saya yang berkumpul di lapis bawah. Yang paling tinggi ada sendiri. Yang paling tinggi ada lagi? Jadi jenengan tadi saya undang ke sini, pasti jenengan tahu siapa yang undang jenengan. Atas perintah siapa juga kan ya? Kami tahu. Kami tahu. Berarti di sana yang bertugas pimpinan utama yang menimbulkan pengingat, memberikan peringatan itu siapa beliau? Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan? Gunjati. Sunan Giri. Sama. Ini. Banyak lah. Nggak boleh disebutkan. Ya sudah, terima kasih atas sedikit info yang jenengan berikan. Semoga ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia, dan bahwa setiap kejadian alam itu tidak ada yang namanya hanya kebetulan, tetapi semuanya itu ada firasat gaib. Ya, begitu ya. Nah, sudah, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf mungkin kalau mengganggu tugasnya panjenengan. Silahkan kembali ke tempatnya, dilanjutkan tugasnya. Sampaikan salam saya untuk seluruh yang bertugas, terutama pimpinan panjenengan kalau diizinkan ya. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu keluar ya. Monggo ini kembali ke tempatnya. Allah keluar. Bagaimana Bu tadi hasil mediumisasi? Hikmah apa yang bisa dipetik dari mediumisasi tadi? Ya, alhamdulillah kalau tadi menyimak mediumisasi tadi banyak hikmah yang dipetik di dialog kita tadi. Salah satunya adalah kita sebagai umat manusia di akhir zaman ini, kita diharapkan, mereka mengharapkan kita itu untuk bertobat, kembali ke jalan Allah, menjalankan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW yang sesungguhnya. Karena bencana-bencana yang terjadi itu akibat ulah diri kita masing-masing.
kita banyak melakukan suatu kemaksiatan. Iya. Puting beliung ibaratkan karena banyak melakukan maksiat. Iya. Terus banjir karena kita banyak melakukan riba, praktek riba di mana-mana. Wah, sekarang riba itu astagfirullahaladzim Sudah merajalela di mana-mana. Sampai namanya sandal jepit itu diribakan. Sudah umum gitu. Iya. Terus banyak orang yang melakukan amaliyah, ibadah, sedekah atau apapun bukan karena mencari ridhonya Allah, tetapi ada pamrih di balik itu semua. Pengen diwa atau pengen terkenal, seperti itu. Nah, akibatnya ya seperti ini. Karena ya pesannya, mari kita kembali ke jalannya Allah, ajarannya Rasulullah yang sesungguhnya. Seperti itu. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih guys. Ya. Demikian pemirsa Santri Misteri dari mediumisasi kali ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita petik dan menjadi pelajaran buat kita dalam menjalani kehidupan ini, dan untuk menjalankan setiap amalia, setiap ibadah kita kembalikan kepada Allah. Semuanya milik Allah dan untuk Allah semuanya kita jalankan. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.